Tapi kemudian saya jadi penasaran, Iya, iya. Islam ini ngomong apa sih? Islam ini ngajarin apa sih? Itu kan agama saya, kok saya sendiri nggak tahu. Sejak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kita berjumpa kembali di Teras Hijrah dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustazah Titi dan Ustazah Dian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang tentang hijrahku. Bagaimana sih kisah hijrahku? Dan untuk yang pertama, ulun persilahkan kepada Ustazah Titi untuk memulai bagaimana sih kisah hijrah seorang Trisula Baiduri. Ya, kepada Ustazah Titi dipersilahkan. Baik, semua bermula di momen Sweet Seventeen. Nah, jadi memang momen Sweet Seventeen itu adalah momen yang pada tahun 1997, jadi ketahuan kan umurnya. Pada tahun 90-an, Sweet Seventeen itu Gak usah dihitung. jadi pada tahun 90-an, Sweet Seventeen itu menjadi sesuatu yang amazing, sesuatu yang harus diupacarakan, diselebrate, harus dirayakan. Nah, pada momen itu nggak lepas saya juga mengalami fase itu, dan kakak-kakak saya semuanya sudah merayakan Sweet Seventeen, tinggal saya. Nah, ketika saya hendak merayakan Sweet Seventeen, karena saya bersekolah di sekolah yang mayoritas perempuan, laki-lakinya sangat sedikit, jadi saya hanya merayakannya bersama teman-teman perempuan. Nah, ketika datang, hanya makan-makan aja, kayak ulang tahun biasa. Nah, kayak makan-makan biasa, kayak ulang tahun biasa, datanglah seorang teman saya itu menggunakan gamis. Jadi yang lain pakai baju santai, casual, jeans, t-shirt, dan yang lain-lain. Dia pakai gamis, pakai kerudung rapi kayak kita hari ini, datang ke pesta ulang tahun yang di rumah saya. Nah, kemudian saya heran, kenapa kok pakai bajunya begini? Kita kan lagi nggak mau pengajian. Kok beda sendiri? Gitu. Nggak taunya dia bilang, kenapa aku datang? Aku datang di sini karena Rasulullah memerintahkan untuk memenuhi undangan. Dan kemudian ini kan undangan dari sahabatku, kata dia, sahabatku, aku mendoakan sahabatku semoga mendapatkan hidayah. Kemudian dia juga mendoakan mudah-mudahan Allah membukakan jalan untuk Titi, saya waktu itu dipanggil Titi, agar menjadi bagian orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi dia kasih doa itu gitu. Kemudian keesokan harinya di momen saya bersungut-sungut di waktu 17-an itu, karena dia bajunya beda sendiri. Jadi kan saya udah mulai notice sama dia kan, saya mulai notice nih orang kenapa beda sih gitu. Gak taunya besoknya kemudian dia nawarin, ngaji yuk. Ngaji apaan sih? Emang saya nggak bisa baca Quran. Jadi udah usia sebesar itu 2 tahun, tapi saya belum lancar baca Quran. Meskipun saya sekolah di sekolah agama waktu SD-nya, tapi saya belum lancar baca Quran. Kemudian dia bilang, kita ngaji yuk. Frame saya itu adalah ngaji baca Quran. Hayulah, gitu kan? Hayulah saya ikut ngaji. Gak taunya ketika saya datang, nggak ada Al-Quran dibuka. Yang ada materi dasar Islam. Materi, ya, buku dibuka kemudian dijelaskan, dan itu adalah kakaknya dia. Jadi kakaknya dia yang nomor 1 bersama kita ngaji itu, saya, teman saya ada 2 orang, ada 3 orang, kemudian ada kakaknya dia yang nomor 2, itu ikut ngaji juga, ikut ngaji. Kemudian kita mendengarkan kakaknya yang pertama ini menyampaikan, ada pertanyaan yang menelisik hati di momen itu. Kita ini hidup mau ngapain gitu. Dan memang di momen 17 tahun itu saya memang bertanya-tanya, emang hidup gini aja ya, gitu kan, emang hidup gini aja ya ini gitu ya udah jalanin aja kayak air mengalir gitu kan. Saya di momen sedang bertanya tentang itu, kemudian ditanya, ini kan sama pertanyaannya sama yang saya nanya gitu.
kita hidup Kayak ini mau gayung ngapain, bersambut gitu ya. Nah, kemudian dia jelaskan tentang konsep bahwa kita itu hidup diciptakan oleh Allah, nggak mungkin lah kita cuman kayak air ngalir. Ya, kalau air saja mengalir ada perintah Allah, yaitu dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lah kita malah ngalir doang gitu kan, emang kita air gitu kan. Nah akhirnya ketika dijelaskan panjang bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Allah, kita harus beribadah kepada Allah. Dari jawaban pertemuan hari itu, saya mulai mikir, saya pulang dari pengajian ini kok agak pusing ya. Iya. Agak pusing, bukannya saya bisa baca Quran, tapi kok saya jadi pusing nih. Gitu. Saya pusing karena kenapa? Karena saya menemukan jawaban. Ya itu bikin saya berpikir. Di momen itulah, sejak saat itu saya yang tadinya nggak pernah mau dekat dengan agama, saya yang nggak pernah mau tahu tentang agama, saya menjaga-jaga supaya nggak terlalu ekstrim gitu kan isu di tahun itu kan. Tapi kemudian saya jadi penasaran, Iya. Islam ini ngomong apa sih? Islam ini ngajarin apa sih? Itu kan agama saya, kok saya sendiri nggak tahu. Sejak hari itu saya mulai mempelajari Islam lebih dalam sampai hari ini. Masya Allah. Jadi yang membawa saya hijrah itu adalah sahabat saya di zaman sekolah, di usia saya. Sahabat yang seperti ini ya yang diinginkan, yang Iya. selalu menuntun kita Benar. baik di dunia sampai Alhamdulillah. kepada akhirat insya Allah. Masya Allah, sungguh inspiratif cerita dari Ustazah Titi tadi. Nah, kalau Ustazah Dian Anjarwati, nah bagaimana kisah hijrah seorang Dian Anjarwati? Kita bestian, kita nggak tahu nih. Subhanallah.